Hai, apa kabar? Sehat kan? Harus sehat lah, mantap. Ini adalah part kedua dari Genndy Tartakovsky Primal, episode 3 dan 4. Kalau banyak yang suka ya saya lanjut, kalau sepi ya cukup sampai di sini saja. Di sini saya menekankan bahwa animasi ini untuk dewasa dan mengandung unsur kebrutalan. Jadi untuk teman-teman yang menonton harus bijak menanggapinya. Oke, tanpa banyak nyocot lagi langsung saja ke ceritanya. Sebelum memasuki pembahasan, jangan lupa dipencet tombol subscribe channel ANS Movie serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video alur cerita yang seru lainnya. Sini memperlihatkan sekarang musim sedang salju. Terlihat banyak kawanan mamut sedang konvoy. Mamut adalah jenis gajah purba dengan tubuh lebih besar dari gajah normal. Badai salju terlihat sangat ekstrim dan sangat dingin. Lalu ada mamut tua yang tertinggal di belakang. Dia berteriak-teriak memanggil kawannya. Tapi kawanan mamut tidak terdengar karena deru angin yang ekstrim dari badai salju, sehingga kawanan itu tidak mengetahui ada yang tertinggal. Lalu mamut itu berjalan seorang diri di antara tebing-tebing. Mamut itu terlihat sangat letih, mungkin karena sudah terlalu tua kan? Dan tiba-tiba muncul Spir dari atas tebing, lalu menancapkan tombak ke punggung mamut tua itu. Mamut masih berusaha melawan, lalu datang Feng yang menggigit badannya. Feng dan Spir terlihat kewalahan melawan mamut tua itu. Lalu Spir dan Feng menyerang lagi. Dan tumbanglah mamut itu. Spir terlihat tidak tega, karena manusia purba juga masih mempunyai hati nurani. Dan itu adalah jalan satu-satunya untuk bertahan hidup di alam liar. Lalu dia mengambil bulunya untuk menghangatkan tubuhnya, mengambil dagingnya untuk dimakan. Lalu mereka berdua melanjutkan perjalanannya. Badai salju turun lagi. Terlihat Spir mulai tertinggal oleh Feng. Lalu Feng menyadarinya dan berteriak-teriak memanggil Spir. Spir pun muncul di sampingnya. Karena deru angin dan badai salju yang ekstrim, Spir sangat kedinginan. Dan Feng pun berusaha menghangatkannya. Spir sekilas melihat ada goa, lalu bergegas menuju goa itu. Terlihat kawanan serigala sedang memakan mamut tua tadi. Lalu datang segerombolan mamut. Mereka membentuk lingkaran. Terlihat marah menyaksikan ada temannya yang dibunuh. Pemimpin mamut itu mengetahui ada sebuah jejak. Spir dan Feng terlihat sedang beristirahat di dalam gua tadi. Spir masih menyesalinya telah membunuh mamut itu. Dan tiba-tiba gua itu runtuh. Ternyata itu ulah kawanan mamut yang sedang marah. Mereka dikepung dan dihajar habis-habisan. Mereka berdua tidak mampu melawan karena mamutnya terlalu banyak dan ukurannya yang besar. Saat Feng sedang terpojok, muncul Spir dari reruntuhan batu dan mengambil gading dari mamut tadi, masih mencoba melawan mereka. Spir terlihat kelelahan. Ternyata yang diinginkan gerombolan mamut hanyalah gading peninggalan mamut tua tadi. Lalu gerombolan mamut itu meninggalkan mereka. Terlihat kawanan mamut sedang mengunjungi makam teman-teman mereka yang telah tumbang. Lalu mereka sedang seperti mendoakan teman-temannya yang telah meninggal.
Episode 3 pun berakhir. Kita lanjut ke episode 4. Di sebuah tempat di gurun tandus, Spear dan Feng terlihat sedang berlari dikejar kawanan T-Rex mini atau Tah Raptor. Nggak diceritakan kenapa mereka bisa dikejar. Oke, kita lanjut. Spear melawan mereka dengan menunggangi Feng seperti kesatria yang sedang menunggangi kuda, menebas semua musuh. Lalu mereka masuk ke dalam ilalang dan terkepunglah mereka. Tiba-tiba T-Rex mini itu seperti melihat sesuatu yang berbahaya yang akan datang saat melihat bulan itu. Lalu kawanan T-Rex berlari ketakutan. Spear belum mengerti ada apa dengan bulan itu. Tiba-tiba ada kabut, dan di balik kabut itu ada batu yang bergambarkan tengkorak. Spear terlihat kaget, lalu mereka berjalan. Spear dan Feng merasa kalau ada yang mengikuti. Tiba-tiba mereka melihat ada kakek-kakek purba yang membawa babi. Lalu kakinya tergelincir dan patah. Kakek purba itu memanggil kawan-kawannya. Sepertinya kakek purba itu sedang mencari makanan untuk teman-temannya. Karena kakinya tergelincir, kakek purba menyuruh temannya mengambil babi itu. Tetapi mereka terlihat tidak berani keluar dari goa, seperti ada bahaya yang akan datang. Lalu salah satu temannya memberanikan diri mengambil babi itu. Dan tiba-tiba sesosok makhluk bersayap datang menerjangnya. Lalu Spear memberanikan diri menggendong kakek dan babi ke arah gua. Saat Spear melihat ada sesuatu yang terbang ke belakang, manusia gua itu hilang bersembunyi. Lalu datanglah sesosok kelelawar raksasa dengan tatapan mata yang tajam dan berwarna merah darah. Lalu Spear ditempel terlempar keluar. Tiba-tiba datang Feng menggigit leher kelelawar itu hingga putus. Lalu datang gerombolan kelelawar dan mengeroyok mereka. Spear pun tertangkap. Feng berlari mengejarnya. Tapi apa daya, Feng hanya seekor T-Rex yang tidak mempunyai sayap. Lalu Feng tiba di sebuah menara batu yang menjulang tinggi. Berusaha memanjat. Apa daya Feng, tebing itu terlalu tinggi. Karena ikatan pertemanan mereka yang sangat erat, Feng yang hanya seekor T-Rex bisa berpikir. Feng mau membodohi kelelawar itu dengan cara pura-pura mati. Ya, benar saja kelelawar itu terkecoh, lalu membawa Feng ke sarangnya. Setiba di sarangnya, Feng mencoba mencari Spear dan menemukan sebuah bungkusan yang berisi calon-calon makanan makhluk yang bersemayam di tempat ini. Tiba-tiba ada suara yang ternyata itu adalah bos dari para kelelawar itu. Sesosok laba-laba berwarna merah yang berukuran sangatlah besar. Lalu menembakkan jaring laba-laba ke arah Feng. Feng dengan sekuat tenaga mencoba melawannya. Feng pun diajar habis-habisan. Lalu dia merasakan aroma khas dari Spear dan merobek pembungkus jaring. Spear pun bangun, langsung membantu Feng. Dia mencoba mencari senjata, lalu melihat ada tanduk seekor Triceratops. Menancapkan tepat di kepala laba-laba monster itu dan meraung seperti sinyal pemanggil. Lalu mereka berdua berhasil mengalahkannya. Kelelawar pun mulai kelihatan dengan pasukan yang begitu banyak. Lalu mereka bergegas turun menggunakan jaringnya dari laba-laba itu. Sesampainya di bawah, mereka berlari sekuat tenaga. Lalu gerombolan kelelawar itu mengejar mereka.
Lalu manusia gua itu berteriak memberikan senjata pamungkas milik Spear. Dan Spear pun terlihat seperti kesatria yang membasmi monster-monster jahat. Spear pun menyuruh Feng untuk ke arah ilalang. Sesampainya di ilalang, kelawar itu dimangsa para T-Rex mini. Lalu Spear dan Feng berhasil lolos. Dan selesai. Oke, cukup sekian dulu petualangan Spear dan Feng kali ini. Kalau kalian suka ya like, kalau nggak suka ya dislike. Kalau banyak yang suka kita lanjut, kalau nggak suka ya sudah. Kalau ada salah lebih kurangnya saya minta maaf. Kritik dan saran teman-teman saya tunggu di kolom komentar, karena itu akan sangat membantu perkembangan channel ini. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.